Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk lebih memilih menguburkan jasad Phil daripada harus membuang mayatnya ke laut. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Untuk menemani kegabutan kalian setelah namatin The Punisher dan Mr. Robot, Mimin udah nyiapin nih series yang lain. Namun kali ini, series yang akan Mimin bahas bukan series yang membahas tentang kejahatan ataupun peperangan, melainkan sebuah komedi series yang berjudul The Last Man on Earth. Series ini menceritakan tentang keadaan bumi yang benar-benar kacau setelah hampir setahun diguncang virus mematikan, hingga hanya menyisakan satu orang saja, yaitu pria yang bernama Phil Miller. Merasa tak percaya jika dia adalah orang satu-satunya di bumi yang masih hidup, Phil Miller mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang masih hidup selain dia di muka bumi ini, dengan cara mengecek beberapa tanda jika di daerah asalnya masih terdapat orang hidup. Bertahun-tahun Phil Miller hidup sendiri di bumi membuatnya sangat frustasi. Ia pun berencana untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara menabrakkan mobilnya pada sebuah batu. Namun, semua itu berubah ketika... Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Tandy yang tiba-tiba saja harus menuruti permintaan Carol yang terus-menerus menyuruh Tandy untuk mengecek tentang kesiapan dirinya mempunyai anak. Bingung karena ia harus berbuat apa, Tandy pun hanya mengikuti instruksi yang Carol berikan, di mana Carol membuat metode spesial agar Tandy merasa nyaman, aman, dan tenang dalam pengecekan tersebut. Sementara itu di satu sisi, Todd harus menghadapi situasi sulit ketika ia harus membagi cintanya pada dua wanita yang sangat ia cintai, yaitu Gail dan Melissa. Saat Todd akan berkata jujur tentang perasaan itu, ia selalu tertahan karena baik Gail maupun Melissa tak memberi Todd kesempatan untuk mengutarakan perasaannya. Kembali ke Tandy yang terus mencari cara untuk memalsukan uji tes kesuburan yang harus ia segera berikan pada Carol. Dimulai dari mengambil sampel, hingga dirinya frustasi karena Carol terus-menerus menanyakan hasil yang telah Tandy lakukan. Sementara itu, Todd yang masih kebingungan harus berkata apa pada Gail dan Melissa tentang apa yang telah ia lakukan pada mereka berdua. Todd tiba-tiba harus kembali menerima kepusingan dunia karena ia merasa jika dirinya sudah terlalu berat untuk menjadi fuckboy. Karena kali ini saat Todd sedang kebingungan, ia tiba-tiba dihampiri oleh Erica yang mengatakan wasiat dari mendiang Tandy, yaitu Tandy ingin Todd menjadi ayah dari bayi mereka. Karena Tandy ingin anaknya melihat sifat yang Todd miliki, yaitu bekerja keras dan jujur. Karena demi kebaikan bayi, Todd pun dengan senang hati mengiyakan hal itu dan mengatakan jika Erica membutuhkan apapun demi kebaikan bayinya, maka Todd akan senang hati membantunya. Setelah melakukan hal itu, Todd langsung berlari ke arah pantai dan berteriak sangat keras karena ia kesal dengan dirinya yang kini harus mencintai 3 wanita. Demi meluapkan emosinya, Todd bahkan mengambil sebuah jet ski dan langsung mengendarainya ke arah pantai sembari berteriak sangat keras. Di kondisi Tandy, akhirnya ia berhasil melewati uji tes tersebut dan Tandy dinyatakan mandul. Awalnya ia ingin mengatakan hal itu pada Carol, tetapi saat ia berada di hadapan Carol, ia tiba-tiba berbohong dan mengatakan jika ia telah positif dan siap untuk memiliki anak. Mendengar hal itu, Carol pun senang dan langsung memeluk Tandy. Kemudian setelah itu, scene berpindah pada para wanita yang berkumpul di sebuah pantai untuk menikmati sebuah sunset, di mana Tandy pun akhirnya mengatakan hal yang sejujurnya, di mana ia adalah seorang yang mandul. Namun saat Tandy akan mengatakan hal tersebut, Carol justru salah fokus pada Todd yang tiba-tiba mengendarai jet ski dengan kencang ke arah darat. Lalu Todd menghampiri mereka semua dan ia akhirnya berkata jujur jika ia telah bercinta dengan Melissa. Lalu ia juga bercinta dengan Gail dan yang terakhir ia mencium Erica. Mendengar hal itu membuat 3 wanita tersebut sangat terkejut dan mengatakan Todd adalah seorang playboy. Todd pun menerima hal itu. Ia mengatakan jika dirinya bingung karena ia hanya ingin memberi bantuan pada keluarganya dan ia memaksimalkan apa yang ia bisa lakukan untuk membantu. Kemudian ia pun meminta maaf sebesar-besarnya pada Gail, Melissa, dan Erica. Setelah mengatakan hal itu, giliran Tandy yang mengatakan hal sejujurnya. Tepat di hadapan Carol, Tandy mengatakan jika ia tak bisa memiliki anak dengan dirinya dikarenakan ia mandul. Dan Tandy pun meminta maaf. Alih-alih marah, Carol justru menunjuk ke arah belakang Tandy dan menyuruh semua orang melihat ke arah sana.
yang ternyata Carol melihat seorang pria yang sedang berlari ke arah mereka. Melihat dari kejauhan, Tandy seperti mengenal orang tersebut. Ia pun dengan segera berlari menghampiri lelaki tersebut dan langsung menghajarnya. Yang ternyata pria tersebut adalah Mike Miller, yang tak lain adalah adiknya sendiri. Setelah menghajar Mike Miller, Tandy langsung bertanya mengapa baru sekarang Mike menunjukkan mukanya setelah sekian lama virus menyebar ke seluruh dunia. Mike mengatakan jika ia telah berada di luar angkasa selama 3 tahun dan tak tahu apa-apa tentang kondisi bumi. Karena memiliki ikatan batin, akhirnya Tandy pun menghentikan serangannya dan langsung memeluk Mike. Kemudian ia memperkenalkan Mike pada seluruh orang jika ia adalah adik kandungnya. Setelah berkenalan, Mike dengan cepat berbaur dengan semua orang dan mulai menceritakan pengalamannya berada di luar angkasa. Lalu menceritakan kejadian-kejadian lucu antara ia dan kakaknya, yaitu Tandy. Di mana Tandy pernah memiliki sematan bernama skid mark, karena sewaktu dulu Tandy memiliki noda kotoran di dalam celana dalamnya. Mendengar cerita tersebut membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, sementara Tandy berusaha menahan malu. Keesokan harinya saat Mike kembali menceritakan pengalamannya di luar angkasa, ia tiba-tiba memiliki ide untuk membuat sebuah acara api unggun untuk menyambut kedatangan dirinya. Ia pun dengan semangat mengajak semua orang dan langsung menyiapkan keperluan yang harus ia siapkan untuk acara nanti malam. Saat semua orang sedang mempersiapkan acara tersebut, Gail mengambil kesempatan untuk mengajak Melissa berbicara tentang Todd, di mana ia meminta maaf pada Gail karena ia tak tahu jika hubungan antara Todd dengan Melissa kembali membaik. Namun, semua hal itu dimaklumi oleh Melissa dan ia tak ingin ada permasalahan di antara mereka. Akhirnya masalah pun selesai dan di malam harinya acara api unggun dimulai, diawali oleh Mike yang menyalakan obor menggunakan panah api. Acara pun mulai meriah ketika Mike menyanyikan sebuah lagu yang memiliki makna khusus untuknya, di mana lagu tersebut menceritakan tentang dirinya dan rekannya yang bekerja saat di luar angkasa. Saat di tengah-tengah menyanyikan lagu, Mike tiba-tiba terhenti karena ia terus mengingat rekannya yang telah tewas. Karena tak ingin Mike sedih, semua orang pun mendekatinya dan memeluk dirinya. Tak ingin kalah dari Mike, keesokan harinya, Tandy tiba-tiba mengajak semua orang untuk datang ke acara konser yang akan ia selenggarakan hari ini pada pukul 6, di mana ia menyiapkan beberapa lagu spesial yang ia ciptakan sendiri. Lalu, scene melompat ke jam 6, di mana Tandy dengan penuh semangat menunggu rekan-rekannya untuk hadir. Setelah 3 jam menunggu kehadiran rekan-rekannya, akhirnya ia melihat batang hidung dari Mike yang ternyata bersama dengan rekan lain yang ingin menonton konser Tandy. Karena semua orang telah hadir, Tandy pun langsung menampilkan konsernya yang ternyata sangat membuat telinga orang kesakitan. Bahkan, Mike mencemooh serta membuat lelucon penampilan Tandy yang membuat Tandy marah dan langsung mengungkit tentang Mike yang memilih kabur keluar angkasa demi menghindari pertengkaran keluarga mereka. Malu dengan apa yang Tandy katakan, Mike pun langsung memutuskan pergi dari teater tersebut sekarang juga. Karena Mike pergi, akhirnya semua orang memutuskan untuk mengikuti apa yang Mike lakukan. Setelah acara selesai, saat Tandy akan tertidur, Carol memberi sedikit wejangan padanya, di mana ia ingin Tandy meminta maaf pada Mike atas apa yang telah ia katakan padanya. Terlebih ia mengetahui jika Mike adalah adik kandung dari Tandy sendiri. Paham dengan ucapan Carol, Tandy pun berjanji akan meminta maaf pada Mike keesokan harinya. Pagi harinya, Tandy pun terbangun. Ia dengan semangat membersihkan dirinya untuk menyiapkan permintaan maaf pada Mike. Tetapi saat ia berkaca, ia tiba-tiba merasa kesal dengan Mike dan langsung menghampirinya yang sedang bercengkrama dengan rekan-rekan lain. Saat orang-orang melihat ke arah Tandy, semua orang spontan tertawa karena ternyata Tandy dijahili oleh Mike. Dengan cara Mike mencukur rambut serta jenggot milik Tandy setengahnya, yang membuat penampilan Tandy semakin kocak. Setelah apa yang Mike lakukan padanya, Tandy pun ingin Mike mengklarifikasi apa yang telah ia lakukan padanya. Dan tentu dengan senang hati Mike pun menjelaskan jika ia dengan sengaja mencukur rambut jenggot milik Tandy dengan sengaja, yang membuat hatinya bahagia. Karena tak ingin terlihat kasar di hadapan orang-orang, akhirnya Tandy pun dengan terpaksa mengalah dan justru berterima kasih pada Mike karena telah mencukurnya.
Saat Tandy pergi, semua orang kembali melanjutkan tertawanya. Karena ingin balas dendam pada Mike, malam harinya Mike menciptakan sebuah jebakan untuk ia berikan pada Mike. Tetapi saat Tandy akan memasang jebakan tersebut, ia tiba-tiba melihat sebuah kado besar, bentuk permintaan maaf dari Mike. Awalnya Tandy tak percaya, tetapi setelah ia mengecek kado tersebut dan tak mengeluarkan apapun, akhirnya Tandy mau membuka kado tersebut yang ternyata berisi uang. Tetapi ternyata itu hanyalah sebuah tipuan, karena saat Tandy membuka kadonya, tiba-tiba wajahnya tersipat sesuatu cairan yang tak bisa ia hapus. Keesokan harinya penampilan Tandy semakin aneh, karena setelah rambutnya dicukur sebelah, kini ia memiliki kulit berwarna hijau, yang membuat semua orang semakin takut padanya. Pada malam harinya Tandy berniat untuk membalaskan dendamnya setelah apa yang Mike lakukan padanya, di mana ia mengikuti Mike pulang ke kediamannya dengan menggunakan jubah penyamaran yang Tandy miliki. Tetapi saat Tandy akan melakukan jebakan tersebut, ia tiba-tiba justru ketahuan dengan sistem keamanan rumah yang Mike pasang. Dan seketika Tandy pun tertangkap basah. Kemudian Tandy mengelak jika ia sedang melakukan sebuah program Syscamlink. Namun Mike tak percaya, terlebih Tandy membawa sebuah kresek. Akhirnya ia pun menyuruh Mike untuk menggosokkan benda tersebut pada badannya, karena Mike pikir itu adalah sebuah oak beracun. Karena ingin membuktikan ia tak membawa apa-apa, akhirnya Tandy pun menggosokkan benda tersebut dan tak lama Tandy pun tak sadarkan diri. Saat di pagi hari di mana Tandy mulai sadar, ia tiba-tiba terbangun di sebuah batu dekat pantai, yang dimana saat Tandy terbangun ia langsung terjatuh ke bawah. Dan otomatis membuat Tandy sangat panik, karena ia pikir dirinya sedang terjatuh di sebuah jurang. Ketika ia melihat ke sekeliling, ia langsung melihat Mike sedang mengacungkan jarinya pada Tandy. Karena kesal terus-menerus dijahili oleh Mike, akhirnya Tandy meminta bala bantuan pada Todd untuk membantunya melawan Mike. Awalnya Todd menolak karena ia berkata jika dirinya memiliki kesibukan yang tak bisa ia tinggalkan. Tetapi setelah melihat kondisi Tandy, akhirnya Todd bersedia membantu Tandy melawan Mike. Dan hal pertama yang Todd lakukan adalah meniru rambut Tandy, di mana Todd melakukan hal yang sama pada rambutnya, yaitu ia mencukur rambutnya sebelah demi memiliki kesamaan dengan Tandy. Setelah Todd melakukan hal itu, ia langsung menghampiri Mike dan mengatakan jika ia adalah sahabat dari Tandy. Melihat penampilan Todd yang sama dengan Tandy, Mike pun langsung mengatakan jika Tandy memenangkan pertandingan ini, karena ia kira Tandy takkan membawa orang lain ke dalam kejahilan mereka. Kemudian Mike pun pergi dan Todd memberi salam pada Tandy karena ia telah bebas dari kejahilan Mike. Namun Tandy tak ingin percaya begitu saja. Ia akan tetap waspada pada setiap gerak-gerik Mike. Pada malam harinya, Tandy kembali mendapat bala bantuan dari Carol yang memberikan Tandy sebuah ide untuk menjahili Mike, di mana ia menyuruh Tandy menulis sebuah surat yang akan ia katakan pada Mike jika surat tersebut berasal dari ibunya. Akhirnya ide Carol langsung dipraktekkan oleh Tandy yang memberi surat tersebut pada Mike. Tetapi saat Mike membaca surat tersebut, perlahan demi perlahan ia merasa sedih dan rindu pada kedua orang tuanya. Namun saat di akhir surat, suasana hatinya tiba-tiba berubah ketika ternyata surat tersebut adalah sebuah surat palsu yang Tandy ciptakan. Tetapi menurut Mike, hal itu tidaklah lucu karena sekarang ia benar-benar rindu dengan ibunya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Tandy dengan raut wajah cemberut. Merasa bersalah dengan adiknya, akhirnya Tandy mengambil beberapa foto antara ia dan Mike sewaktu kecil. Hingga akhirnya ia memutuskan memberi Mike surat asli yang ibunya tulis beserta sebuah foto masa kecil antara ia dan Tandy. Ia pun meminta maaf pada Mike karena telah bercanda berlebihan. Setelah itu Mike pun dengan segera membaca surat dari ibunya, serta melihat foto masa kecil mereka berdua. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk damai dan melakukan gencatan senjata. Tetapi baru saja mereka berdamai, saat Tandy akan keluar, ia tiba-tiba kembali mendapat jebakan yang telah Mike siapkan. Yaitu saat Tandy membuka pintu rumah milik Mike, dengan otomatis sebuah ember berisi terigu langsung jatuh dan menumpahkan seluruh terigu pada wajah dari Tandy. Karena tak bisa berkata apa-apa lagi, akhirnya Tandy hanya bisa mengacungkan jarinya. Lalu, scene berpindah pada Carol yang menghampiri Todd untuk meminta bantuan setelah ia mendengar sebuah pidato dari Todd yang mengatakan jika ia akan memberi 100% kemampuannya pada seluruh orang untuk membantu. Todd pun dengan senang hati berkata jika ia akan membantu Carol sepenuh hati. Tetapi raut wajahnya tiba-tiba berubah ketika permintaan bantuan dari Carol bukanlah hal biasa, karena Carol ingin Todd menanam benih di perutnya, yang berarti Carol ingin Todd menghamilinya. Bersambung.